Hai, dengan Fahmi di sini dari Gawe Piawai dan hari ini kita akan membahas tentang iPhone SE untuk 2020. Ya, seperti yang kita tahu, iPhone SE ini sangat banyak orang tuh pengen nyoba gitu kan. Tapi sebagian besar juga mengatakan bahwa iPhone SE itu sudah sangat jadul, sudah tidak ready lagi untuk 2020. Tapi apakah memang iya? Yuk, simak. Di video ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu mengambil iPhone SE di 2020. Ada 5 alasan kenapa kamu memilih iPhone SE di 2020. Pertama adalah tentang iOS. iOS di iPhone itu sangat penting sekali karena memang update-updatean terbaru itu mendorong smartphone-nya dari generasi-generasi yang lama itu untuk tetap bisa reliable di tahun-tahun mendatang. Seperti yang kita tahu, kebiasaan iPhone ketika sudah merilis suatu device, maka layanannya kurang lebih sampai 5 tahun update software. Sesuatu yang nggak banyak kita bisa dapatkan dari Android. Biasanya Android itu dukungannya hanya selama 2 tahun atau mungkin tambahan sekarang sampai 3 tahun seperti itu. Tapi iPhone memberikan full support untuk iOS sampai 5 tahun. Jadi SE masih kebagian banget nih untuk 2020 mencicipi iOS terbaru, yaitu adalah iOS 13. Kedua adalah ringkas, kecil, mudah digenggam dan juga mudah sekali disimpan di dalam kantong baju atau juga kantong celana. Beberapa orang sebenarnya mengidamkan smartphone yang ringkas, kecil dan juga mudah dioperasikan hanya dengan satu tangan. Memang beberapa smartphone belakangan ini jarang sekali merilis produknya dengan size-nya yang kecil. Sekarang para produsen sedang berlomba-lomba untuk membuat size-size yang besar karena kebutuhan di 2020 sekarang orang-orang sudah suka sekali mengkonsumsi konten-konten multimedia diakses dari gawainya. Bukan hanya itu, selanjutnya adalah adanya industri game yang mana orang suka melakukan bermain game di gawainya dengan gawai yang luas, besar, jadi memungkinkan mereka untuk lebih nyaman menggunakan smartphone-nya. Tapi untuk sebagian orang yang tetap masih mengidamkan smartphone kecil, ini bisa jadi pilihan kamu di 2020. Selanjutnya adalah tentang kameranya. Kamera dari SE ini memang tidak superior, hanya berresolusi 12 megapiksel dan 1,2 megapiksel. Kamu masih tetap bisa melihat hasil dari jepretan iPhone SE ini sangat clear dan juga cukup jika misal digunakan di luar ruangan dan tidak digunakan di dalam ruangan yang redup seperti itu, maka saya kira masih cukup masuk dan juga perekaman videonya ini masih jadi untuk range harganya sekarang masih jadi yang terbaik buat saya karena video yang saya rekam sekarang ini adalah menggunakan SE. Jadi kalian bisa lihat seperti apa hasilnya. Ya, itu adalah yang saya gunakan sekarang untuk merekam video ini, iPhone SE 2016. Selanjutnya adalah tentang body metal sebagai material ya, dengan border di atas bawahnya yang masih tebal dan juga materialnya yang masih menggunakan metal. Tapi jangan salah, metal ini buat saya adalah salah satu material favorit untuk di smartphone karena selain tidak meninggalkan sidik jari, selanjutnya saya lebih merasa gripnya itu lebih nyaman di tangan. Walaupun kita tahu iPhone SE memiliki sudut-sudut yang tajam di sisi-sisinya ya, karena ini karakter handphone beberapa tahun yang lalu, tahun 2016 gitu kan ya, ketika desain-desainnya menyudut seperti itu, belum seperti sekarang yang mungkin banyak membulat. Mungkin beberapa brand yang lain ada yang mengeluarkan seperti itu, tapi tren lancip dan juga tajam-tajam di tangan itu menjadi sesuatu di era tersebut. Dan buat saya di tahun sekarang it's okay, tetap masih nyaman untuk digunakan. Selanjutnya adalah tentang jack 3,5 mm. Ini mungkin bukan sesuatu yang jadi pertimbangan besar gitu kan, tapi saya percaya dengan adanya
3,5 mm jack audio ini akan memudahkan kamu menggunakan headset favorit kamu yang masih kamu simpan untuk mendengarkan musik secara langsung. Selanjutnya adalah tentang hal yang mungkin harus kamu pertimbangkan pada SI di 2020 ini adalah tentang baterainya. Baterai yang berkapasitas hanya 1600-an ini itu memiliki daya tahan yang terbilang bukan untuk 2020. Mengapa begitu? Karena memang SOT-nya hanya berkisar selama 3 jam bahkan 4 jam untuk penggunaan sosial media. Padahal saya itu jarang sekali melakukan aktivitas-aktivitas berat di SI ini, namun saya merasa dengan update terbaru dan sistem terbaru itu membuat baterainya lebih cepat habis. Jadi memang yang ada di Indonesia semuanya itu adalah internasional atau distributor. Untuk itu kamu harus berhati-hati dalam memilih si iPhone SE kalau kamu pengen meminangnya di 2020. Ya, selain daripada baterai yang saya sebutkan tadi dan juga tentang ketersediaannya di pasaran, semuanya mungkin bisa jadi kamu pertimbangkan untuk meminang si SI di 2020. Walau sekarang kita tahu ada rumor terbaru, bahkan sekarang sudah bukan rumor lagi, itu adalah iPhone SE 2020 launching tanpa ada kabar, tanpa ada ramai-ramai. Sekarang sudah launching di websitenya Apple. Kamu bisa melihatnya sendiri dan juga bisa melihat beberapa spek-speknya yang kayaknya lebih 2020 banget gitu kan ya. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Setelah ini, itu aja buat SI 2016. Di 2020 bagaimana menurut kamu? Apakah tetap layak beli atau mending dijual aja buat nambahin untuk bisa mendapatkan SI 2020? Menarik tuh. Oke, I'll see you again in the next video. Thank you very much.